Halo sobat penonton otomotif semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang pernah tayang di film James Bond, yakni sebuah mobil Aston Martin DB9. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan mobil yang mana sering diperankan oleh James Bond dalam aksi laganya, dan siapapun yang pernah mengunjungi pabrik Aston Martin di Newport Pagnell dapat memberitahu bahwa tempat itu seperti dalam novel Dickens, tempat tua yang kotor dengan para tukang reparasi bodi mobil yang keriput dan para pekerja magang muda yang pucat, semuanya menggunakan celemek kulit memukul-mukul panel bodi aluminium di atas karung pasir tua yang kotor dengan palu berusia 100 tahun dengan penerangan yang cukup untuk bekerja yang masuk melalui jendela kaca bergelombang dan bau asap rokok di mana-mana. Meskipun demikian, mereka membuat mobil-mobil yang indah dengan cara ini selama 8 dekade. Butuh hampir 15 tahun kerja keras di kedua sisi Atlantik, tetapi sekarang tampaknya Ford Motor Company dan anak perusahaan mobil sport mewahnya Aston Martin akhirnya sejalan. Dengan diperkenalkannya Coupe DB9 baru, perusahaannya yang dulunya memukul, membentuk dan menempas spatbor panel pintu dan panel atap aluminium menjadi mobil sport Inggris sejati yang telah ditarik ke abad 21 untuk selamanya. Ini adalah Aston Martin pertama dalam sejarah yang dirancang, direkayasa, diuji coba, dan diuji tabrakan secara virtual menggunakan teknologi desain, rekayasa, dan manufaktur berbantuan dengan komputer terbaru serta perangkat lunak dan stasiun kerja dinamika fluida komputasional. Dan di dunia nyata, sejumlah prototipe yang sangat mahal dikirim ke Swedia Utara, ke lintasan uji Ford di Lommel, Belgia, ke Death Valley di California, ke Ford Desert Proving Ground di Yucca, Arizona, ke Las Vegas, dan ke tempat pengujian industri Inggris di Millbrook. Di setiap lingkungan dari minus 30 derajat Celcius hingga 48 derajat Celcius, dari kelembapan 0 hingga 100% di setiap jenis permukaan jalan yang dikenal. Mobil baru ini akan dibangun di pabrik perakitan ultramodern seluas 467.000 kaki persegi yang sepenuhnya baru di Gaydon, Warwickshire di Midland, Inggris, dan ini tidak jauh dari operasi Jaguar dan Land Rover milik Ford, dan mesin V12-nya dengan komponen core dari Cosworth akan dikembalikan ke Inggris setelah dirakit dari pabrik mesin terpisah di Cologne, Jerman, kantor pusat di Eropa. DB9 yang sangat indah dirancang oleh ahli desain Denmark Henrik Fisker dengan garis potong dan bukaan sesedikit mungkin, yang akan memiliki panjang 185 inci dengan jarak sumbu roda 107,8 inci, sekitar 5,8 inci lebih panjang dari DB7 untuk ruang interior yang lebih luas dan pengendalian yang lebih stabil. Dengan lebar 73,8 inci, mobil ini hampir 2 inci lebih lebar dari DB7 untuk ruang bahu dan pinggul yang lebih luas. Mobil ini akan dibangun tidak seperti mobil sport produksi massal lainnya sebelumnya, menggunakan kombinasi cetakan aluminium, ekstrusi aluminium, coran aluminium, dan coran magnesium, sehingga memiliki bobot kosong yang paling ringan di kelasnya. Rangkanya tidak akan dilas dengan cara tradisional pengelasan bodi mobil, melainkan akan dilas, direkatkan, dipaku, dan dibaut menjadi satu kesatuan mobil sport yang menakjubkan untuk segelintir orang yang berkelas. Semua ruang internal dan rangka diisi dengan busa untuk meningkatkan kekakuan dan mengurangi kebisingan. Direktur Pelaksana Aston Martin asal Jerman, mantan insinyur Porsche Dr. Ulrich Best, mengatakan bahwa DB9 adalah kunci ekspansi perusahaan di masa depan. Sebuah mobil sport dengan tingkat kenyamanan dan kemampuan jelajah GT, mobil yang dapat Anda kendarai dari London hingga Perancis Selatan. Ia menambahkan, kami adalah perusahaan mobil kecil yang terkecil.
Kami telah mengambil langkah penting menuju masa depan dan kami akan terus menjadi merek mobil sport paling bergengsi di dunia, katanya. Coupe DB9 menggunakan kombinasi spakbor dan penutup bagasi komposit, bodi dan kap mesin seluruhnya terbuat dari aluminium serta rangka aluminium. Aston Martin adalah perusahaan mobil pertama di dunia yang menggunakan proses pengelasan ultrasonik yang tidak menghasilkan panas dan hanya menggunakan 5% energi yang dibutuhkan oleh mesin las listrik konvensional yang menyatukan bagian pada tingkat molekuler. DB9 baru ini adalah mobil sport Aston Martin yang paling kaku, kuat, dan ringan yang pernah dibuat dengan bobot hanya 1.710 kg. Meskipun DB9 25% lebih ringan daripada DB7 Coupe, ia 2 kali lebih kaku dan 2 kali lebih kuat. DB9 baru yang menggantikan DB7 sebelumnya yang akan dihentikan produksinya pada akhir tahun 2003 akan menjadi mobil andalan Aston Martin dan akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan total volume tahunannya hingga lebih dari 5.000 unit, kira-kira sama dengan jumlah F150 yang diproduksi Ford dalam satu shift kerja. Bangunan megah dari batu pasir yang menjadi kantor pusat dan pabrik Gaydon ini sangat besar, bahkan lebih besar dari fasilitas Aston Martin sebelumnya, di mana perusahaan ini telah memiliki 8 lokasi berbeda dalam 89 tahun. Tetapi ini bukanlah pabrik pembuatan mobil, melainkan pabrik perakitan. Stafnya yang kecil akan merakit DB9 secara manual dari kumpulan suku cadang yang diklaim setiap hari dari jaringan pemasok di seluruh Eropa dan di Amerika Utara. Hydro Automotive Structures yang berbasis di Worcester, meskipun merupakan perusahaan Norwegia, akan memasok sasis utama dan panel bodi yang sudah direkatkan melalui prosesnya. Terdapat ekstrusi tambahan dari Hydro dan pengecoran bodi dari perusahaan Inggris Sargensons. Pabrik Gaydon yang baru hanya memiliki satu robot dan tugasnya adalah mengaplikasikan garis-garis perekat merah yang menyatukan sebagian besar panel interior. Pekerjaan yang lebih mudah, akurat, dan cepat dilakukan oleh robot daripada dengan tangan. Rangkaian kabel berasal dari Leonis, saklar dari Metode, dan jok berlapis kulit dari Recaro, dan semua substrat interior dari Terlework. DB9 akan ditenagai oleh versi evolusioner dari mesin V12 DOHC 48 katup Aston Martin yang awalnya merupakan gabungan dari dua mesin V6 Duratec 3 liter Ford dari Ford Contour yang dilas menjadi satu. Pada DB9, mesinnya akan memiliki tenaga sebesar 450 daya kuda pada putaran 6000 rpm dan torsi 420 lb-ft pada putaran 5000 rpm. Meskipun angka ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa mesin yang tersedia dari pesaing utama DB9, yaitu MB CL Coupe, DB9 sekitar 1000 lb lebih ringan daripada Mercedes. Aston Martin mengatakan bahwa transmisi manual 6 percepatan akan mencapai kecepatan 0 hingga 60 km per jam dalam waktu 4,9 detik dan transmisi otomatis akan mencapai kecepatan yang sama dalam waktu 5,1 detik. Dalam kedua kasus tersebut, transmisi DB9 dipasang di bagian belakang mobil yang digerakkan oleh poros penggerak serat karbon yang dipasang di dalam tabung torsi aluminium yang sangat kuat dan kaku yang dicetak oleh HPC yang bertindak sebagai tulang punggung struktural mobil. Transmisi otomatis 6 kecepatan ZF adalah transmisi drive-by-wire sepenuhnya dan karenanya tidak memiliki tuas persneling konvensional baik di kolom kemudi maupun di konsol lantai. Sebagai gantinya, transmisi ini dioperasikan oleh deretan tombol PRND besar di dashboard dengan paddle shifter magnesium yang dipasang di sisi belakang roda kemudi untuk mode mengemudi manual.
Transmisi manual 6 percepatan Graziano buatan Italia ini diklaim memiliki perpindahan gigi secepat dan semudah kilat. Pemasangan transmisi di bagian belakang bersamaan dengan diferensial yang menghasilkan distribusi bobot depan belakang 50/50 yang sempurna untuk kemampuan pengendalian mobil balap dalam paket yang relatif ringan ini. Rasio penggerak akhir transmisi adalah 3,15:1 untuk transmisi otomatis dan 3,54:1 untuk transmisi manual. Oke sobat penonton otomotif semua, cukup sekian video pembahasan kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like and subscribe dan klik kolom komentar.